kan sebetulnya politik itu mulia. Kalau ada orang yang bilang politik itu kotor, mungkin karena ada ya sebagian oknum-oknum dalam tanda kutip itu yang menjadikan akhirnya orang bilang politik itu kotor. Betul, Padahal betul. sebetulnya politik itu mulia. Bahkan dengan politik ini kita bisa memberikan kontribusi yang terbaik bagi masyarakat, begitu ya. Dunia akhiratnya dapat sebenarnya. Insya Allah. Kalau niat kita baik, tapi ya. Betul. Jadi tinggal bagaimana kitanya nih. Makanya saya ketika terpilih jadi anggota dewan, kemudian menjadi pimpinan partai gitu ya, saya berpikirnya ya bagaimana dengan keberadaan saya di sini ini bisa memberikan manfaat bagi orang lain, gitu kan? Apalagi nih misalkan saya melihat kalau misalkan sebagai pejabat eksekutif itu akan makin banyak lagi yang bisa kita berikan. Baik, hari ini saya sudah kedatangan narasumber spesial kita yang digadang-gadangkan sebagai bakal calon gubernur Provinsi Banten. Kita sapa dulu Pak Gembong. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah Mbak Siva. Alhamdulillah baik ya Pak. Kesibukan akhir-akhir ini ngapain aja nih, Ya Pak? biasa nih, kita lagi reses sekarang. Lagi reses sibuknya ya? Jadi ya nguriling aja, menunggu titik-titik reses. Oke, jadi akhir-akhir ini kesibukannya reses aja ya Pak ya? Ya. Oke nih Pak, kita bicara sebelumnya yang saya ketahui nih ya, Bapak Gembong ini dulu berpendidikan, pernah bersekolah di UI, jurusan Fakultas Teknik Gas dan Petrokimia ya. Ya. Lalu S2-nya di Universitas Mercu Buana, Betul. jurusannya manajemen. Magister Betul. Manajemen Keuangan. Nah, saya pengen tahu nih, mungkin juga teman-teman pengen tahu gimana sih Pak awal mulanya dan ceritanya nih sampai saat ini Pak Gembong ini terjun ke dunia politik nih Pak. Ya, jadi sebetulnya saya mengalir aja nih Mbak Siva Iya, kita ya. cerita aja ini sharing ya. Siapa tahu anak muda yang nonton di sini terinspirasi gitu kan. Betul. Jadi saya kuliah di UI itu masuk 87 ya. Kemudian lulus itu tahun 94. Jadi 7 tahun. Oh iya. Lama ya. Lumayan, tapi nggak apa-apa. Cuma memang karena waktu itu saya cukup aktif di kegiatan kemahasiswaan. Jadi ya biasalah aktivis. Jadi kuliah sudah selesai tuh 5 tahun, tinggal menyelesaikan skripsi nggak selesai. Karena 2 sibuk tahun. organisasi ya Pak. Kira-kira begitu. Alhamdulillah akhirnya 2 tahun kemudian selesai, 7 tahun. Setengah tahun lagi saya nggak lulus, DO saya. Tapi alhamdulillahnya lulus. Alhamdulillah lulus gitu ya. Nah, selesai kuliah di UI, kemudian saya kerja di Cilegon, di salah satu pabrik petrokimia di Cilegon di Asahimas. 13 tahun saya di situ. Oh, berarti sempat kerja lama di sana ya? 13 tahun saya di Asahimas. Nah, sebetulnya waktu saya di kampus, saya aktif kegiatan kemahasiswaan. Nah, pada waktu itu kan memang ada yang namanya aturan pemerintah itu bahwa mahasiswa tidak boleh berpolitik praktis. Jadi full kita banyak kegiatan di kampus ya. Nah, disitulah saya berinteraksi dengan kegiatan-kegiatan pengajian gitu di kampus itu ya. Jadi aktif juga di pengajian ya? Ya, waktu mahasiswa waktu itu. Dan kemudian selesai saya kuliah, saya hijrah ke Cilegon ya. Saya bekerja di sana selama 13 tahun. Nah, saya kan kerja 96 awalnya ya di Asahimas. Kemudian 98 itu terjadi reformasi. Reformasi. Kebetulan yang aktif di reformasi itu ya ada di kelas saya waktu itu ya. Kemudian juga ada yang seangkatan saya juga masih terlibat aktif. Ya walaupun saya tidak aktif
terjun langsung di era reformasi itu, tapi saya mengikuti dengan seksama begitu ya. Nah, Melihat perkembangannya gitu ya. ya betul. Kemudian 99 kan apa namanya, pemilu pertama reformasi ya. Iya. Pemilu pertama, nah disitulah terbentuklah partai-partai baru tuh waktu itu ya, termasuk salah satunya waktu itu adalah Partai Keadilan. Nah, dilalahnya para pendiri Partai Keadilan itu ternyata memang mentor-mentor saya kebanyakan tuh Oh, waktu mentor-mentor saya, pengajian dulu. ya Oh, mentor-mentor saya waktu di gitu. pengajian, aku jadi pada pengurus partai semua nih kan gitu. Jadi pada terjun ke politik ya. Ah, kemudian mungkin tahu kan saya di wilayah Banten di itu ya, diajak ayolah gabung. Nah, saya pikir waktu itu mereka orang-orang baik semuanya, ya akhirnya Ikut. disitulah saya jadi pengurus partai pertama kali itu tahun Hmm. 99. Oh, berarti udah lama banget ya. Ya, 99 saya jadi pengurus partai. Waktu itu pertama memang saya sudah diajak pertama kali itu di provinsi juga sebetulnya, tapi waktu itu di apa, di Litbangnya lah, Oke, saya Litbang, iya. ya kan. Nah dari situlah awal muasal saya masuk ke Terjun. politik praktis. Oke, jadi udah lama banget ya. Ya, Sebenarnya udah mulai berlatih politik-politik ini dari semenjak kuliah ya gitu ya. sebetulnya kan di kuliah sebagai mahasiswa kan kita aktivis di Betul. kampus, ya kan. Kemudian 99 ada reformasi, saya masuk partai. Di situ sih sebetulnya Awal mulanya ya. cita-cita ingin jadi politisi itu Nah, sebetulnya itu apa nih? tidak pernah terlintas sebetulnya. Tapi begitu reformasi, begitu ada partai-partai baru, nah disitulah tuh mulai rasanya saya ingin juga berkontribusi untuk masyarakat gitu ya. Karena kalau dibilang saya bekerja di Asahimas waktu itu untuk keluarga sajalah sudah cukup lah gitu ya. Saya ini apa, pendidikan anak-anak cukup lah, artinya apa, saya bekerja di Asahimas gitu ya. Cuma kan saya ada hal yang apa, Yang yang menggerakkan Bapak ya untuk terjun. betul, ada sesuatu yang kurang saya melihat. Heeh. Rasanya kok saya cuma untuk keluarga saja gitu. Saya ingin mengabdikan, berbuat banyak kepada masyarakat. Lewat apa nih? Mudah-mudahan dengan partai politik ini saya bisa lebih banyak Memberi kontribusi. memberikan kontribusi, mengimplementasikan harapan-harapan yang ada saya bagi masyarakat. Karena saya berpikir politik ini juga ya sesuatu hal yang mulia kan. Betul. Jadi ketika dengan politik ini kita bisa memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat, itu menjadi bagian dari amal soleh kita. Betul. Gitu. Selama niat ya, kita baik ya Pak ya. betul. Kan sebetulnya politik itu mulia. Kalau ada orang yang bilang politik itu kotor, mungkin karena ada ya sebagian oknum-oknum dalam tanda kutip gitu yang menjadikan akhirnya orang bilang politik itu kotor. Padahal sebetulnya politik itu mulia. Bahkan dengan politik ini kita bisa memberikan kontribusi yang terbaik bagi masyarakat, begitu ya. Dunia akhiratnya dapat sebenarnya. Insya Allah. Kalau niat kita baik, betul, tapi ya. Betul. Jadi tinggal bagaimana kitanya nih. Makanya saya ketika terpilih jadi anggota dewan, kemudian menjadi pimpinan partai gitu ya, saya berpikirnya ya bagaimana dengan keberadaan saya di sini ini bisa memberikan manfaat bagi orang lain, gitu kan. Apalagi nih misalkan saya melihat kalau misalkan sebagai pejabat eksekutif itu akan makin banyak lagi yang bisa kita berikan. Saya ini udah 15 tahun di legislatif kan. Saya berpikirnya kalau saya masuk di eksekutif mungkin akan banyak lagi kontribusi kebaikan yang bisa saya lakukan untuk masyarakat gitu. Nah, menarik nih. Pak Gembong
memiliki motivasi yang kuat untuk memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat gitu ya Pak. betul. Kita bicara dulu nih tentang pembangunan ya. Ya. Salah satunya terkait dengan pengangguran nih Nah, Pak. Ini yang udah dari zaman dahulu kala betul. gitu sampai dengan saat ini yang paling susah dibasmi itu adalah pengangguran ya Pak. Nah, di Banten ini menurut data menjadi provinsi tertinggi Betul. angka pengangguran dan Kabupaten Serang menjadi posisi teratas juga. Ya. Nah, aku mau tahu bagaimana tanggapan Bapak terkait pengangguran ini dan sebenarnya apa penyebabnya gitu Ya. terjadi tinggi sekali ini pengangguran. Ya. Jadi pengangguran ini memang ketika kita bicara pengangguran Provinsi Banten, apalagi misalnya Kabupaten Serang gitu ya, Mm-mm. satu sisi sesuatu hal yang rasanya ironi ya. Industri itu begitu banyak di Iya, betul. Banten ya. Tetapi Tapi kenapa justru pengangguran di Banten justru paling tinggi. banyak gitu Nah, ya. itu yang menjadi Nah, pertanyaan. Banyak industri, tapi kenapa penganggurannya tinggi gitu? betul, betul, betul. Jadi memang saya melihatnya begini ya. Eh, Satu sisi memang terutama yang saya lihat industri-industri yang ada di Banten ini memang banyak industri-industri yang sebetulnya itu tidak membutuhkan skill yang cukup tinggi sebetulnya ya untuk wilayah tertentu. Misalkan saya ambil contoh seperti pabrik sepatu gitu ya. Iya. Garmen itu kan sebetulnya kebutuhan dari skill labornya itu memang tidak terlalu banyak dibutuhkan gitu. Lain dengan industri kimia yang memang orang masuk ke situ tuh harus butuh Expert di skill. bidangnya gitu Betul, ya. betul. Nah, akhirnya yang sering terjadi dan sering kita lihat industri-industri yang seperti itu membuat masyarakat yang ingin bekerja itu rata-rata harus membayar gitu tuh. Nah, ini sesuatu hal yang memang agak menyedihkan juga. Satu sisi orang ingin bekerja tapi harus membayar gitu ya. Puguh kalau bahasa kata orang Serang mah. Ya ingin bekerja, ingin dapat uang, mal ini suruh bayar dulu di muka gitu kan. Sehingga akhirnya yang banyak bekerja justru dari orang-orang luar gitu yang mereka siaplah dengan kondisi finansialnya. Ya akibatnya masyarakat Serang sendiri tersisihkan tuh dalam hal itu ya. Nah, ini mungkin salah satu yang membuat angka pengangguran itu cukup tinggi di Banten ini gitu ya. Nah, saya melihat bahwa sebetulnya potensi-potensi pengangguran ini bisa diatasi begitu ketika memang pemerintah ini mencari terobosan untuk untuk mengembangkan ekonomi kreatif yang tidak melulu bergantung kepada industri pengolahan. Nah, ini kan di angka pengangguran itu kan lebih banyaknya mungkin kepada industri-industri yang pengolahan itu ya. Sehingga akibatnya angka pengangguran itu tinggi. Nah, solusinya gimana? Solusinya ke depan pemerintah harus bisa mencari terobosan-terobosan untuk mengembangkan UMKM, betul. ekonomi kreatif. Jadi orang itu tidak melulu mengharapkan masuk ke dalam dunia kerja di industri, di pabrik begitu ya, yang memang tempatnya juga kapasitasnya terbatas. Sementara dunia pendidikan melahirkan lulusan-lulusan baru, daya tampung untuk dunia kerja terbatas. Nah, akhirnya karena mereka berharap penuh semuanya ingin masuk ke pabrik, akhirnya pengangguran itu menjadi tinggi. Nah, ketika pemerintah misalkan membuka
membantu memfasilitasi UMKM gitu ya. Kemudian mengembangkan ekonomi kreatif. Kemudian kita juga kan banyak potensi-potensi wisata kita Betul, ini ya. betul. Ini juga Agrowisata bisa, ya. ya bisa jadi solusi juga agar masyarakat ini tidak melulu mengandalkan dunia pabrik. Betul, betul. Nah ini memang harus ada political will dari pemerintah untuk memajukan itu. Dan ya pemerintah juga memang nggak boleh sayang-sayang itu untuk mengeluarkan anggaran sepanjang anggaran itu nantinya akan menggerakkan ekonomi masyarakat itu sendiri gitu ya, sehingga masyarakat nanti tidak merasa aduh saya nggak punya penghasilan, nggak bisa kerja di pabrik itu. Padahal kan masih banyak potensi-potensi itu. Betul, betul. Masih Dan banyak banget. fungsi daripada keberadaan pemerintah ini kan bagaimana agar kehadiran pemerintah itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Ya, jangan adanya pemerintah dan tidak adanya pemerintah sama aja, masyarakat untuk mendapatkan feedback secara ekonominya sedikit begitu ya. Nah ini jadi tantangan buat kita ke depan gitu ya. Apalagi untuk pimpinan-pimpinan di Banten ke depan ini juga harus berpikir ini bagaimana untuk menurunkan angka pengangguran. Itu PR Bagaimana besar ya, Pak PR ya? besar, bagaimana untuk menurunkan angka kemiskinan. Ini dua hal ini memang saling berkaitan gitu ya. Nah karenanya ya ini menjadi PR besar kita ini ya, bagaimana agar pengangguran di Provinsi Banten ini bisa berkurang. berkurang. Tapi ini Pak, sebelumnya aku mau nanya terkait peran anak muda nih. Sebenarnya ada gak sih peran anak muda untuk menurunkan tingkat pengangguran ini gitu? Sebenarnya apakah pemuda ini sebenarnya berperan besar untuk menurunkan angka pengangguran atau mungkin justru malah memperparah angka pengangguran itu sendiri gitu? Nah itulah perlunya dibangun kreativitas di kalangan anak muda. Kita tahu sekarang kan usia produktif di Indonesia itu kan cukup besar, sangat besar. Apalagi nanti puncaknya kan di sekitar tahun 2040-an ya, 2045 itu akan bonus demografi kita ini luar biasa. Jadi angkatan kerja banyak, tetapi ketika ya lapangan kerja itu terbatas, kemudian juga industri kreatif sangat minim, UMKM juga tidak mendukung. Saya khawatir bonus demografi ini justru akan menjadi bencana gitu ya. Karena ini orang-orang yang produktif lah ibaratnya ya, tapi dia nggak ada pekerjaan. Nah terkait dengan anak muda saya tertarik. Kan sekarang ini anak-anak muda kita ini dengan era teknologi yang sekarang ini, mestinya mereka bisa mengembangkan kemampuan mereka ya untuk bisa berkreatif dengan kondisi sekarang. Ya, kan sekarang yang sedang booming kan seperti industri startup marketplace segala macam, ini kan sesuatu hal yang rasanya yang anak muda cocok nih di sini. Anak muda cocok banget gitu ya. Apalagi mereka sebagai generasi yang nggak pernah lepas dari gadget gitu. Nah sekarang bagaimana memanfaatkan gadget ini bisa jadi manfaat buat mereka. Jangan justru keberadaan gadget ini malah menjadi bencana buat mereka. Kan gadget ini seperti pisau aja, ya kan. Satu sisi kalau penggunaannya benar bermanfaat ya, bisa untuk masak gitu, motong-motong daging, bumbu dan sebagainya. Tapi kalau dia dipakai untuk nusuk orang juga bisa gitu kan. Nah sama gadget juga begitu. Apa sih yang nggak ada di gadget sekarang, gitu kan? Hal-hal yang positif banyak banget, tapi yang negatif pun banyak. Nah tergantung dari orang yang memegang gadgetnya itu. Karenanya memang ya, anak-anak muda ini memang harus dibekali dengan kreativitas, tentunya juga dengan fondasi
keagamaan yang baik, karena Betul. ini juga menjadi sesuatu yang sangat vital ya. Ketika dia punya fondasi agama yang baik, mudah-mudahan dia bisa manfaatin itu gadget itu ya. Tapi kalau pemahaman dasar-dasar keagamaannya itu kurang begitu, ya khawatir gadget ini malah jadi masalah gitu Malah ya, membawa petaka jadi membawa nanti ya. petaka gitu. Jadi, nah, anak-anak muda itu saya pikir sangat bisa nih untuk mengurangi pengangguran itu. Hmm. Jadi mereka jangan berpikir saya sekolah, saya kuliah, setelah kuliah saya cari kerja gitu kan. Tapi bagaimana saya sekolah, saya kuliah, setelah kuliah bagaimana saya bisa menciptakan lapangan kerja. Betul. Nah, ini baru luar biasa ya Nah, kayak ini gitu. baru luar biasa. Pemikiran yang udah visioner gitu ya. Betul. Dan saya melihat peluang ke depan ya dari sisi agrobisnis juga Hmm? sangat-sangat terbuka lebar begitu ya. Kita ini coba Mbak Sinta ya, eh, apa namanya eh, lahan pertanian kita ini banyak gitu ya. Tetapi memang kita ini ya belum optimal dalam Mengelola lahan mengelola yang lahan ada, iya. pertanian tersebut. Kalau kita mau jujur ya, eh, kita bicara Indonesia saja. Oke. Indonesia ini kan eh, lebih dari 60% itu tinggal di pedesaan, gitu ya. Mm-mm. Nah, ketika anak-anak muda yang lahir dari desa kemudian dapat pendidikan, karena yang ada di benak mereka ingin dapat uang Kerja, secara iya. instan, akhirnya mereka hijrah ke Ke kota, kota. mereka cari kerja. Padahal kalau mereka berpikir gimana ya, kalau misalkan saya di desa ini saya kelola tanah saya beternak hewan ternak segala Mm-mm. macam, ini luar biasa. Cuma ya entah di mana nih salahnya, entah di mana ya. Eh, Sehingga ini belum optimal. Kita bandingkan dengan Thailand lah ya. Mm-mm. Thailand itu sebetulnya kan dulu belajar pertanian dari kita itu, ya. Gitu. Iya, cuma sekarang mereka lebih maju pertaniannya. Kita ini serba nanggung, ya. Pertanian kita juga enggak, itu akhirnya kan yang ada kita impor sekarang ini. Betul. Impor beras, makanan pokok aja kita harus impor, ya. Nah, kita berharap sarjana-sarjana anak muda ini bagaimana itu bisa mengembangkan di sektor pertanian gitu ya, peternakan. Ini suatu potensi yang luar Iya, biasa yang berarti memang harus digali. sebenarnya pekerjaan di bidang agroindustri atau agrobisnis ini besar peluangnya ya. Apalagi Sangat-sangat di masa besar. mendatang gitu ya. Ya, saya melihat di sekitar saya gitu ya, Mm-mm. ada anak-anak muda kreatif. Dia usaha kambing gitu ya, usaha ternak Hmm. kambing. Kemudian dia bisa bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Oke. Itu luar biasa. Bahkan dia bercerita ke saya ini punya pendapatan harian, punya pendapatan mingguan, punya pendapatan bulanan sampai pendapatan tahunan gitu ya. Iya, coba bayangkan misalkan ternak kambing gitu ya. Heeh. Tahunannya dia bisa jual Iya. kurban setiap tahun, ya Betul, kan? betul. Kalau hariannya dia ada yang Daging. susu Oh, susu. susu etawa, dia bisa perah setiap hari ya, bisa jual susunya. Heeh. Kemudian penghasilan mingguannya mungkin ya ada yang akikah segala macam gitu ya. Itu jadi luar biasa, saya bilang cerdas juga ini anak muda. Kemudian dia tidak hanya ini, tapi dia juga membuat jaringan. Kan orang ketika butuh butuh ternak dalam Mm-mm. jumlah besar, kan nggak mungkin dia hanya dari dia, Sendiri ya harus ya. punya jaringan. Betul, betul. Harus ada mitra-mitranya ya. Betul. Hmm. Ini saya pikir ini luar biasa anak-anak muda. Kalau saja anak-anak muda ini ada saja yang menjadi mentornya gitu, sehingga mereka memiliki kreativitas, itu banyak peluang-peluang sebetulnya ya.
Terutama tadi ya di sektor industri agrobisnis Ya, ya. agrobisnis. Karena mungkin sekarang masih dipandang sebelah mata sih, Pak. Betul, betul. Profesi sebagai peternak ataupun petani Ya, gitu ya. kadang kan orang kan melihat orang yang keren itu orang yang penampilannya rapi, Iya, yang ya berdasi ya. berdasi gitu. Padahal nggak begitu. Ketika dia bergaul dengan para petani di desa, tapi setiap hari kantongnya tebal kan nggak ada masalah. Itu yang keren itu. Betul, betul. Karena kalau kita bicara IPM ya Mbak Cinta, Indeks Pembangunan Manusia sebagai ukuran kemajuan satu Mm-mm. bangsa, satu daerah, kan sederhananya IPM itu adalah ukuran kemakmuran satu daerah Iya. ditandai dengan intelektualitasnya, Mm-mm. dengan kesehatannya dan daya beli. Jadi bahasa bahasa sederhananya IPM yang baik itu adalah satu daerah yang mana orang-orangnya cerdas, Mm-mm. orang-orangnya sehat, dan orang-orang yang kantongnya tebal gitu Oh, ya. Karena tiga hal ini nih, ya tiga hal ini yang menjadi ukuran kemajuan satu daerah. hmm. Nah, semua daerah kan pasti ukurannya gimana agar IPM daerahnya tinggi. Nah, di Banten IPM yang tinggi itu apa? Saya agak lupa Cilegon atau antara Cilegon dan Tangsel gitu ya. Tapi yang paling rendah itu ya Lebak, Pandeglang. Kabupaten Serang itu kalau Hmm. tidak salah ketiga dari bawah begitu ya. Iya, Dari bawah dari ya. bawah. Baru mau seneng nih dari bawah ternyata, Ya, guys. jadi ini ternyata memang ya tadi itu ya eh, apa namanya tiga hal tadi itu. Jadi pendidikan, Pendidikan, kesehatan, dan daya kesehatan. beli ya. Daya beli ini banyak sebetulnya faktornya Hmm. ya. Jadi misalkan pemerintah sebetulnya sudah berupaya bagaimana untuk meningkatkan daya beli, cuma memang masih butuh kerja keras lah. Betul, betul. Tapi kalau kita melihat potensi agrobisnis atau agrowisata mungkin Ya, di ya. Banten menurut Bapak gimana nih? Nah, Karena kayaknya sebetulnya, agrowisata juga berpotensi banget nih kayaknya. oh iya, sekarang ini banyak ya teman-teman kita itu di daerah-daerah di desa itu dia Mm-mm. buat semacam desa wisata. Ya, ya. Setiap desa itu kan unik ya, punya kelebihan dan keunikan masing-masing ya. Iya. Misalnya ada daerah di wilayah mana saya pernah Pandeglang. datang itu daerah Cinangka, Oh. Kabupaten Serang. Itu ada yang namanya Desa Cikolelet. Itu termasuk desa yang kemarin itu desa wisata salah satu desa wisata terbaik lah yang Hmm. dapat penghargaan dari Kementerian Pariwisata. Itu dia di sana itu saya perhatikan eh, luar biasa itu kepala desanya itu ya memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi masyarakat di sana itu memang berpikir bagaimana agar desanya ini menjadi desa yang maju, desa yang mandiri. Akhirnya wisatawan datang tuh ke sana. Bahkan mereka punya guest house di sana, ya. Punya ketika wisatawan dari Jakarta daripada nginep di hotel yang mahal gitu, Mahal. bisa nginep di guest Guest house-nya house. di situ. Oke. Di sana ada peternakan kambing etawa, kemudian juga ada apa jamur ya, itu jamur. Jadi masyarakatnya itu dilatih ya oleh kepala desa agar mereka bisa mandiri. Ini kan luar biasa. Ketika desa itu mandiri ya, baik ketahanan pangannya, kemudian juga kesehatannya gitu ya. Ini kan akan luar biasa ini potensi-potensi Betul, ini. betul. Ya, jadi sebetulnya eh, agrowisata di Banten ini juga sangat-sangat apa namanya berpulang besar untuk Hmm. dikembangkan lebih lanjut. Tapi kalau kita bicara selatan ya, bicara Banyak Banten banget tuh ya. Selatan, sangat Banyak banget. potensinya di sana kita tahu kan ada potensi pantai, ya, Betul. potensi pegunungan, kemudian juga adat istiadatnya di sana Nah, juga iya. banyak yang menarik begitu ya. Ini juga menjadi sesuatu hal yang apa namanya akan bisa meningkatkan tingkat ekonomi di Banten, otomatis nanti
tingkat kemiskinan juga berkurang, ya angka pengangguran juga Juga mudah-mudahan berkurang. akan berkurang. Jadi sebenarnya masyarakat pun berperan aktif ya Pak untuk menurunkan angka pengangguran ini gitu. Sangat, Gimana masyarakat melihat peluang-peluang nih yang ada di sekitarnya dan memanfaatkan betul, itu gitu kan? betul. Tetapi sekali lagi memang kadangkala memang disitulah pemerintah harus hadir, Nah, ya. betul betul. Karena biasanya begini, masyarakat nih punya keinginan bla 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 begitu ya. Mm-mm. Tapi biasanya terkendala nih dengan masalah Modal, pendanaan, iya, modal. Nah, pemerintah harus hadir di situ betul. untuk memberikan supporting, pendanaan segala macam agar mereka bisa berkembang gitu. Jadi harus sinergis ya antara Iya, pemerintah dan betul, masyarakat gitu. betul, betul. Kan tujuan pemerintah tuh apa sih? Tujuan pemerintah ada itu kan agar masyarakatnya sejahtera, agar masyarakatnya aman, nyaman, kan gitu. Kehadiran. Jadi ketika berbicara dengan masyarakat, dengan rakyatnya, jangan sampai pemerintah berpikir untung rugi gitu. Jadi Ya, ketika memang pemerintah itu memberikan bantuan kepada masyarakat, jangan berharap apa nih bantuan yang kita berikan harus balik lagi dong ke enggak begitu. harus balik modal gitu ya. Ya, artinya ketika masyarakat membantu masyarakat berkembang, ekonominya baik, itu adalah advantage buat pemerintah daerah. Betul. Itu adalah upaya pemerintah yang akhirnya akan menaikkan IPM gitu. Betul, betul. Jadi ya termasuk kan kalau kita memberikan bantuan segala macam kan mudah-mudahan angka kemiskinannya akan berkurang gitu ya. Dan ya otomatis daya belinya meningkat. Gitu ya akan menaikkan IPM. Oke, nah itu kita terkait dengan pengangguran ya. Betul. Nah, sekarang kita bahas mengenai infrastruktur nih. Ini masih nyambung-nyambung dengan pembangunan juga nih ya. Nah, gimana nih tanggapan Bapak terkait bagaimana infrastruktur yang ada di Banten khususnya di Serang ya Pak? Ya, jadi untuk infrastruktur ya saya boleh katakan sudah banyak lah kemajuannya dari infrastruktur ini. Contoh lah misalkan untuk Provinsi Banten ya, untuk jalan-jalan yang masuk kategori jalan provinsi itu boleh dikatakan sudah 95% itu kondisi mantap ya. Kalau Mbak Sinta itu misalkan jalan ke selatan begitu ya, itu udah jalannya udah enak tuh, udah bagus semua ya, beton gitu ya. Nah kemudian juga jalan-jalan di Serang, Kabupaten Serang misalkan, kan itu juga dapil saya ya, alhamdulillah sudah sudah mulai membaik ya, meskipun memang masih juga ada beberapa yang belum ya, jalan-jalan yang harus kita perhatikan. Makanya sekarang ini kan ada beberapa jalan-jalan yang awalnya menjadi kewenangan kabupaten kota Sebanten, ini dinaikkan statusnya jadi jalan provinsi gitu ya. Iya. Karena ya kita pahami bersama, mungkin dari sisi penganggaran ya, anggaran di kabupaten kota ini kan relatif terbatas. Ketika dinaikkan menjadi jalan provinsi, mudah-mudahan provinsi bisa turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan itu. Sebaliknya juga ada jalan-jalan desa yang dinaikkan statusnya menjadi jalan kabupaten. Agar apa? Agar ya pemerintah kabupaten juga bisa ikut membantu ya. Betul, karena kalau kita bicara anggaran desa juga sangat terbatas. Betul, iya. Jadi kalau boleh saya katakan secara umum untuk infrastruktur sudah lebih baik, tetapi memang masih banyak juga yang harus masih dalam proses ya, perhatian kita. Karena keluhan nih ketika saya reses kemarin, saya udah apa nih? 5 titik reses itu memang salah satu yang diminta masyarakat itu jalan, terutama jalan-jalan di sekitar lingkungan mereka gitu ya. Nah, alhamdulillahnya kami di DPRD Provinsi Banten itu sudah mengeluarkan perda tentang sarana umum ya, PSU ya. Jadi bahkan kita bisa membantu masyarakat di pedesaan, di perumahan itu dengan jalan-jalan lingkungan.
Nah, ini ternyata sangat sangat membantu masyarakat. Masyarakat senang Pasti, gitu. pasti. Ketika jalannya rapi di paving block itu senang mereka. Mempermudah distribusi juga nanti. Ya, sehingga memang kita juga berharap pada Pemprov agar kebijakan untuk meningkatkan anggaran untuk PSU ini tetap dilakukan ya, karena Tapi itu iya, menjadi kebutuhan. selain jalanan ya, infrastruktur apalagi yang dibangun nih? Selain infrastruktur jalan ya, Sedang kalau banyak yang dibangun. menjadi kewenangan di provinsi itu kan seperti rumah tidak layak huni gitu ya. Oke. Nah, itu juga menjadi kewenangan. Kita tahu juga kan banyak nih rumah-rumah di Banten gitu yang kondisinya tidak Sudah nggak layak. layak ya? Nah, ini jadi kewenangan kita. Mm-mm. Termasuk juga apa namanya jalur-jalur untuk menuju ke pertanian gitu kan. Ya, ini juga memang jadi perhatian kita juga karena memang banyak persawahan di kita ini yang masih mengandalkan pada hujan. Ya, ini juga apa namanya jadi perhatian kita. Nah, terkait dengan itu pemerintah pusat ini sudah membantu kita di provinsi ya Terkait? untuk membuat bendungan. Kita ada dua bendungan Iya. besar yang dibangun. Yang pertama di Sindang Heula ya di Pabuaran Kabupaten Serang. Nah, satu lagi itu Waduk Karian yang ada di Lebak. Nah, untuk yang Sindang Heula ini lebih untuk apa namanya mengatasi air di wilayah Kabupaten Serang, Kota Serang, Cilegon, Pandeglang. Ya. Nah, untuk Karian itu karena memang kapasitasnya lebih banyak, dia juga terutama untuk di wilayah Tangerang Raya, gitu ya. Bahkan sebagian ada juga tuh untuk kebutuhan di Jakarta dan Bogor itu ngambil dari Waduk Karian rencananya. Nah, ini memang kita harapkan keberadaan waduk ini juga bisa membantu untuk masalah pengairan sawah, juga untuk kebutuhan air. Karena kebanyakan perusahaan-perusahaan air minum di kabupaten kota kita ini kekurangan air baku. Nah, mudah-mudahan dengan adanya dua waduk ini bisa mengatasi apa namanya masalah air. Nah, ini juga yang menjadi concernnya Pemprov Banten ini. Jadi di infrastruktur selain jalan, kemudian apa namanya Cilahu, rumah tidak layak huni, kemudian kita juga ada bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk membangun waduk. Ya. Itu yang kita lakukan. Oke, ini karena kita sudah di penghujung waktu ya Pak ya. Gak kerasa ya. Gak kerasa udah di penghujung waktu. Ketemu nih. Mungkin sebelum kita closing ya, sebelum kita berpisah, ada baiknya mungkin Pak Gembong ini memberikan pesan-pesan nih kepada masyarakat dan khususnya anak muda nih Pak. Iya. Silakan nih Pak. Jadi pesan saya kepada anak-anak muda terutama nih kaum milenial ya, manfaatkanlah waktu-waktu kalian ya untuk bisa memberikan kemanfaatan. Ya, jadi banyak sekali peluang-peluang kebaikan yang ada di hadapan kita, tinggal kitanya mau nggak nih untuk bergerak ya. Jangan jadi generasi mager ya. Tapi bagaimana menjadi generasi yang bisa memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, banyak sekali peluang-peluang yang ada ya. Nah, ini yang harus ditangkap, yang harus dilakukan oleh teman-teman anak-anak muda nih. Ya, potensi-potensi yang kalian miliki itu didaya gunakan ya. Jadilah anak-anak yang kreatif ya, anak-anak yang pantang menyerah, anak-anak yang punya cita-cita bagaimana menggantungkan cita-citanya setinggi langit, karena kalian adalah generasi penerus yang akan meneruskan estafeta kepemimpinan di negeri ini begitu ya. Kalau mereka sudah memiliki kesiapan
apa namanya itu semua, maka ketika ada ya harus terjadi regenerasi ya sudah siap lah. Jangan sampai ada lack of generation gitu ya. Jangan sampai ada kitanya udah nggak ada ketika harus estafeta, merekanya belum siap. Jangan sampai seperti itu. Jadi mudah-mudahan apa namanya tetap semangat ya untuk belajar, tetap semangat menuntut ilmu, tetap semangat untuk bekerja dan memberikan pengabdian yang terbaik. Oke, luar biasa nih. Nah,